Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari dua video sebelumnya. Nah, kalau video yang sebelumnya kan kita sedikit menyinggung nih mengenai apa itu API gitu secara umum gitu. Jadi teman-teman udah tahu intinya kalau API itu adalah penghubung gitu antara satu program, satu aplikasi, atau suatu teknologi informasi dengan teknologi informasi yang lain. Kenapa teknologi informasi? Karena memang API itu seluas itu. Jadi, seluas itu yang bisa menghubungkan berbagai macam teknologi, IoT, website, mobile apps, dan lain sebagainya. Itu semua bisa saling terhubung dengan berkat adanya API ini gitu. Nah, di video yang dua video sebelumnya, jadi teman-teman udah berhasil nih ngehubungin antara database dan juga project Next.js teman-teman gitu. Nah, di situ kan berarti artinya kita pakai API nih, yang mana kita menghubungkan antara MySQL yang mana dia SQL dengan project Next.js kita yang mana dia adalah JavaScript. Nah, dua ini kan menggunakan bahasa yang berbeda tuh. Nah, itu kita bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan API ini. Dan API-nya itu adalah package yang teman-teman udah install dari npm yang namanya MySQL gitu. Itu salah satu bentuk dari API gitu. Kemudian pada saat kita oh ya udah dibahas juga ya. Jadi kalau misal teman-teman fetch data itu juga API. Jadi menghubungkan project kita, aplikasi kita dengan server yang ada dimiliki oleh orang lain gitu atau server kita sendiri. Tapi kan bisa jadi beda bahasa gitu. Bahasa pemrograman maksudnya. Nah, mereka bisa saling berhubungan dengan adanya API ini. Khususnya kalau misal website itu dia returnnya adalah JSON atau JavaScript Object Notation. Jadi dia itu mirip sama objek yang ada di objek yang dimiliki oleh JavaScript, tapi dia tetap beda gitu. Cuman dengan adanya JSON ini, si JavaScript itu masih bisa menerima data. Kemudian bahasa lain, misal ada yang web development menggunakan Python, ada yang menggunakan Java dan lain sebagainya, itu masih bisa menerima data berupa JSON ini gitu. Oke, nah di video kali ini dan video-video ke depan kita akan bisa dibilang menyelesaikan project si apotik ini. Jadi kita akan buat sebuah aplikasi gitu ya, yang gunanya untuk mengelola atau memanage database ini. Jadi karyawan, obat, pelanggan, supplier, dan transaksi. Itu nanti kita akan coba buat gitu. Kita selesaikan gitu. Seberapa jauh nanti kita selesaikan si apotik ini gitu intinya. Oke, jadi untuk menyelesaikan untuk lanjut gitu ya bisa dibilang itu kita gini. Jadi teman-teman kalau di materi mengenai database ya teman-teman udah belajar di bagian DML itu ada yang namanya eh, insert gitu ya, insert into yang mana dia itu untuk nambah data. Kemudian ada delete from gitu yang mana dia untuk menghapus gitu. Kemudian ada update gitu ya, update yang digunakan untuk update si datanya itu gitu. Nah, ini juga dikenal dengan istilah istilahnya itu adalah create, kemudian ada update, edit, sama delete gitu. Oh, sorry, edit sama ini sama. Jadi create, update, sama delete. Delete. Nah, jadi ada tiga nih. Tiga ini atau disingkat juga, oh, sorry. Nah, tiga hal ini juga kalau singkatannya adalah CRUD gitu. Singkatan dari create, update, dan juga delete gitu. Nah, jadi dari masing-masing tabel kita perlu buat di bagian project Next.js kita perlu buat lengkap CRUD. Jadi create, update, dan delete gitu. Jadi kita bisa pakai query yang dari MySQL. Jadi ada query insert into untuk create, delete from itu untuk delete, update itu untuk update gitu. Jadi kita perlu melengkapi gitu bisa dibilang. Jadi dari karyawan, obat, pelanggan, supplier, transaksi itu kita perlu lengkapi dulu CRUD-nya. Baru nanti setelah itu kita masuk ke bagian transaksional. Transaksional itu maksudnya apa? Nanti kita akan bahas juga pada saat kita udah sampai nih di bagian itu gitu. Nah, oke jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai rute atau routing gitu. Jadi kita akan membahas mengenai routing sekaligus kita melengkapi si route-nya ini atau CRUD ini. Kita akan melakukan CRUD sekaligus routing gitu. Nah,
Oke, jadi untuk routing itu maksudnya gimana sih? Pada dasarnya kalau routing itu kalau teman-teman lihat di sini, dia itu ada slash API slash hello gitu. Nah, itu yang namanya routing atau bisa dibilang rute gitu. Jadi kalau teman-teman misal ketikan yang lain, misal karyawan gitu. Karyawan. Nah, dia nggak ada karena memang kita belum buat gitu ya. Kemudian ada yang lain sebagainya. Misal tadi hello ya. Kemudian kalau kita ketikan hello di sini dia akan muncul data gitu. Nah, rute itu ini gitu pada dasarnya. Nah, kita akan buat si CRUD ini, CRUD ini kita pisah-pisah gitu. Si apa namanya? Rutenya gitu. Jadi supaya misal API hello, kemudian nanti kita buat misal insert, kemudian ada delete dan lain sebagainya. Itu yang namanya rute gitu. Oke, jadi pertama kita akan hapus dulu si oke, ini kita copy. Ya, kita hapus dulu si hello-nya ini. Nah, kemudian di dalam API, teman-teman buat satu folder dulu, misal namanya karyawan. Kita akan mulai dari oke, karyawan, kemudian di sini index.js gitu. Kita akan mulai dari si karyawan dulu ya, tabel karyawan gitu. Nah, jadi teman-teman pertama buat karyawan, kemudian index gitu, index.js. Oke, kalau udah, kita akan pakai si ini. Oh, ini ya karyawan, di dalam karyawan ada index. Oke. Nah, kemudian teman-teman pindah kode yang sebelumnya yang dari hello itu ke sini gitu. Kayak gini dipindah, kemudian teman-teman coba pastiin si require atau sumbernya itu ini benar gitu. Teman-teman bisa titik-titik slash titik-titik slash lagi titik-titik slash lagi, kemudian masuk ke lib slash db gitu. Nah, kemudian ini juga akan berlaku gitu ya, jumlah titiknya berarti ada 3 tambah satu lagi. Nah, untuk si rest-nya gitu, response. Teman-teman sebenarnya bisa pakai response atau kayak gini juga nggak masalah gitu ya. Tapi teman-teman saya saranin teman-teman pakai yang kita buat nanti ini. Kenapa di sini? Karena kita ada rest end. Jadi untuk mengakhiri setiap respon gitu. Oke, di sini udah, kemudian kita save aja, select semua, mengambil data, kemudian recent status data. Oke, misal ini kita pakai yang punya kita gitu ya. Di sini langsung aja ya, response dot sukses, kemudian isinya yang pertama adalah value atau datanya, kemudian rest gitu aja. Kita save. Nah, di sini kan tadi bisa dibilang kita udah pindah tuh yang tadinya di file hello itu kita pindah ke file index.js yang mana dia di dalam folder karyawan gitu. Nah, jadi untuk mengakses yang ini gimana caranya? Caranya adalah kita masuk API kemudian karyawan. Yang tadi itu kan not found ya. Sekarang kita enter. Nah, dia ada datanya. Kemudian di sini ada status 200, kemudian dia ada di dalam value gitu. Yang mana ini sesuai dengan uh, response yang di sini yang kita buat gitu. Nah, jadi sekarang dia ada untuk rutenya dia di slash karyawan. Kenapa slash karyawan? Jadi gini, Next.js untuk routingnya itu dia menggunakan folder gitu. Jadi pada saat teman-teman membuat folder ini, jadi folder karyawan, itu berarti kita menambahkan satu di sini, slash karyawan gitu. Nah, kemudian misal nih, kita buat satu lagi di sini, kemudian kita masukkan insert.js gitu namanya. Kemudian di sini kita buat hal yang sama, cuman bedanya kita akan membedakan si query-nya ya. Jadi kan query-nya insert tuh, kita buat query untuk insert. Insert into karyawan, kemudian datanya itu adalah karyawan underscore nama, kemudian sama karyawan underscore telepon gitu. Oke, kemudian value-nya itu kita buat hardcode aja dulu ya. Jadi kita ketik isinya di sini dulu gitu. Misal Dede Setiawan gitu. Oke, jadi ini 4 bersaudara gitu ya. Kemudian 082345 nah gitu. Jadi gini, kemudian sisanya kita biar atau misal di sini boleh deh. Misal error menambah data karyawan gitu ya. Kemudian ini kita ini kita ganti juga response dot oh ya ininya kita tambah kita pastiin dulu si ini slash
titik-titik slash, kita masuk ke lib slash db. Berarti tambahin satu ya di sini juga slash titik-titik. Di sini sukses itu isinya adalah datanya, kemudian res itu. Ini kita save. Nah, atau misal kan kita insert ya, yang mana berarti kalau insert dia nggak ada datanya gitu. Atau misalnya coba dulu deh, ini kemudian di sini eh jadi teman-teman lihat kita pakai namanya insert.js gitu. Nah berarti kita kasih dia insert gini, enter. Nah gitu. Nah ini untuk value-nya itu ada field count, affected rows dan lain sebagainya. Ini tuh sama kayak yang waktu teman-teman pakai comment prompt gitu kan, muncul ada kayak field count, kemudian yang affected yang mana dan lain sebagainya, mirip gitu. Nah kemudian kalau teman-teman coba ini pergi lagi ke karyawan, enter. Nah sekarang ada yang namanya Dede Setiawan di sini gitu. Nah jadi untuk file di sini itu nama itu pengaruh itu satu. Jadi penamaan itu pengaruh. Kemudian kalau misal teman-teman kasih nama index, index itu artinya adalah bisa dibilang kalau di bagian sini itu ya folder itu sendiri gitu. Jadi misal teman-teman buat karyawan, kemudian teman-teman buat index.js berarti teman-teman cuma perlu sampai karyawan aja, nggak perlu kayak gini. Nah, kayak gini nggak usah. Kalau kayak gini malah jadi error ya. Jadi index.js itu artinya adalah bisa dibilang folder itu sendiri gitu. Jadi index.js untuk penamaannya dia akan mengacu pada foldernya. Di sini kan karyawan. Jadi teman-teman tinggal perlu sampai API/karyawan aja gitu. Nah, kemudian baru kalau misal mau di dalam karyawan itu mau ada apa aja isinya baru teman-teman eh, tambahkan di sini. Misal insert ya. Kita sekarang tambahin misal namanya eh, Endang gitu ya. Misalnya ini mereka lima bersaudara gitu. 09123091. Nah, ini nomor HP-nya. Dan ini kita save coba ya. Nah, di sini kalau tadi kita pakai insert, kemudian kita enter. Nah, di sini affected row satu lagi, nambah satu lagi. Kemudian kita kembali. Di sini jadi nambah ada yang namanya Endang Setiawan gitu. Jadi untuk routing itu gampang aja ya kalau di Next.js. Teman-teman bisa eh, pakai nama gitu. Jadi pastiin teman-teman di dalam API kemudian penamaannya itu jangan sampai salah gitu. Jadi sebetulnya mirip ya kayak yang ada di luar API gitu. Kalau misal teman-teman pergi ke home kayak gini, itu dia diambil dari index.js gitu ya. Jadi dia dibuat dari sini. Kemudian kalau di sini ada file about, berarti kita tinggal masuk ke slash about gitu. Nih halaman about gitu. Jadi kalau misal pages, kemudian yang bukan API ya, itu kan langsung nih slash about gitu. Nah, kalau misal API, itu nanti isinya adalah eh, ya API itu sendiri. Jadi pada dasarnya sama nih. Kalau misal kita apa namanya? Ini API slash karyawan, enter. Itu jadi dari pages. Jadi yang tadinya kosong, kemudian kita masuk ke folder API dulu. Jadi di sini kan API nih. API di sini itu ya namanya dari sini. Nama tulisan API-nya. Oh, sorry. Nah, dari nama API yang di sini gitu. Kemudian dari nama API di dalamnya ada slash lagi, slash karyawan. Makanya API/karyawan gitu. Kalau misal teman-teman nggak pakai slash, misal di dalam API itu langsung dibuat aja file kayak tadi, jadinya API slash langsung hello gitu. Kalau misal contoh yang tadi gitu. Nah, jadi umumnya biasanya ya kalau misal kita mau buat kayak gini CRUD itu CRUD dari tiap-tiap tabel gitu ya. Di sini ada karyawan, obat dan lain sebagainya. Itu kita buat di dalam satu folder dulu gitu. Jadi ini kita udah ada folder karyawan gitu ya. Kemudian selanjutnya misal folder oh sorry di API folder kita kasih nama folder supplier gitu. Nah kemudian di sini kita buat file lagi index.js gitu. Kemudian kita copy dari yang ini ya. Kita copy di sini kita paste, kemudian from-nya kita ganti supplier gitu. Kita save. Nah, di sini jadinya karena di sini kan API, kemudian API di dalamnya ada dua, karyawan sama supplier. Jadi kalau misal teman-teman mau mengakses apapun mengenai karyawan, teman-teman masuk ke slash karyawan, kemudian
Jadi kalau slash karyawan doang itu biasanya atau file index itu biasanya untuk menampilkan yang semua gitu. Ini semua data. Kalau misal teman-teman mau nge-insert, berarti kita bisa pakai slash insert. Atau misal delete, kita bisa pakai slash delete dan seterusnya gitu. Nah ini kita coba ya. Tadi API slash supplier. Nah dia muncul nih, ada Bambang Wijaya. Nah gitu. Jadi itu untuk rute dari Next.js sendiri gitu. Jadi cara si Next.js itu udah memudahkan kita buat mengatur rute dari eh, aplikasi kita gitu. Teman-teman juga bisa baca kelanjutannya tuh di sini gitu. Teman-teman bisa buka di Next.js org, dokumentasi, kemudian routing di pengenalannya itu ada di sini. Jadi kalau di sini ada penjelasannya nih. The router will automatically route files name index to the root. Jadi yang tadinya namanya index itu dia akan mengacu pada slashnya. Kemudian misal di sini index.js dari si blok, berarti teman-teman langsung sampai blok aja gitu. Jadi kayak yang kita, yang karyawan tadi atau yang supplier, jadi teman-teman langsung aja cuma sampai supplier, nggak usah sampai index nama di sini, tapi di file namanya di sini adalah index gitu. Jadi itu kemudian di sini ada yang namanya dynamic route gitu. Jadi dynamic route segments di sini. Nah, jadi kayak misal di sini kita masuk ke yang karyawan gitu ya. Karyawan gitu. Nah, kalau karyawan di sini kan kita mengambil semua data nih. Kita ngambil semua data si karyawan. Nah, gimana kalau misal kita mau ngambil data tapi cuma satu aja, misal karyawan yang ID-nya satu atau yang lain sebagainya. Itu gimana caranya? Nah, caranya di sini juga dijelasin nih. Namanya adalah dynamic route gitu. Jadi kita pembuatan namanya ataupun itunya kita pakai ini tanda apa namanya? Yang kotak gitu untuk nama filenya supaya nanti kita bisa pakai di bagian atas sini itu pakai ID-nya gitu. Atau misal di sini kita bisa klik ya untuk yang dynamic route gimana sih caranya gitu. Di sini juga ada. Tapi kita akan praktekin juga ya. Jadi misal kita punya yang si karyawan ini gitu ya. Oke, nah si karyawan ini kan kita ambil semua nih dengan si slash karyawan. Nah, kita pingin misal ini kan slash karyawan, kemudian misal ada nanti slash lagi yang mana isinya adalah karyawan underscore ID. Jadi nanti isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu caranya gimana? Jadi sesuai yang ada di tadi di sini ya, teman-teman pakai apa namanya? Kotak gitu. Jadi pakai gini. Namanya ditutupi dengan kurung kotak gitu. Jadi misal di karyawan kita new file, kita kasih nama dia ID karyawan gitu. Karena di sini kan kita namanya karyawan underscore ID. Kita misal agak lengkap dikit nggak apa-apa ya. Jadi misal di sini new file atau teman-teman bisa kayak gini aja sih. Misal pakai kurung kotak, ID, kurung tutup, kemudian .js gitu. Nah, jadi di sini itu nanti untuk handling kita mengambil data berdasarkan ID si user gitu. Misalkan kita pakai ID gini atau biar lebih jelas dikit ya. Jadi namanya adalah karyawan underscore ID gitu ya. Nah, ini karyawan underscore ID supaya ya teman-teman paham. Tapi biasanya teman-teman langsung slash ID aja gitu atau kotak ID gitu. Oke, kita ini copy paste dulu aja. Kita copy. Nah, ini kita paste. Nah, di sini kan kita select everything, apa ambil semua dari karyawan where karyawan underscore ID sama dengan, nah di sini kita perlu ngisi si ID user tuh berapa. Nah, kan kalau yang tadi contoh insert itu kan kita insertnya hardcode tuh, kita ketik si kodenya di sini. Tapi kan nggak mungkin tuh kita ngetik satu-satu di sini ataupun programnya jalan kita harus ngetik kan nggak gitu. Kita harus buat dia dinamis. Nah, tadi kan kita udah ini kotak ya, ada kotaknya. Nah, kotaknya itu fungsinya buat apa? Kalau sesuai yang ada di sini, kita bisa ambil datanya berdasarkan di sini. Jadi slash karyawan, tadi karyawan underscore ID. Di sini dicontohin dia itu bagian akhirnya itu kotak, kemudian .js. Nah, berarti cara ngambilnya adalah kita bisa pakai use router. Jadi kita import dulu, kemudian gini, kita pakai use routernya, kemudian router.query gitu.
Jadi kita bisa kita ambil si namanya itu kayak gitu berdasarkan PID gitu. Gitu ini juga bisa sama. Nah, jadi semua mengambilnya adalah menggunakan si ya, mengambilnya itu pakai use router ini. Jadi kita pertama, kayak sebelum ini ya, ini kita hapus dulu. Kita save. Nah, di sini kita perlu import dulu use router. Nah, ini import use router. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, kita udah import use router. Kita pakai di sini. Oke, di sini kita misal var router sama dengan use router. Kemudian variabel kita ambil si karyawan ID-nya. Misal apa ya namanya? Router. No. Kita ambil PID kita di sini ngambil karyawan underscore ID gitu ya. Kita coba karyawan underscore ID itu adalah router.query. Kemudian kita di sini sama dengan karyawan underscore ID. Coba ya. Gini. Sini request is called in a function other than in the area function. Oke. Sebentar. Oke. Oke, sebentar. Kita coba cek dulu. Ini dynamic routes. Kita coba cari ya. Misal namanya route API route. Yang di sini atau misal coba carinya adalah with trust coba. Oke. Dynamic. Ini ada namanya dynamic API route. Oke, jadi kalau misal ada parameter, pakai query, sorry, ya. Jadi pilihnya dynamic API routes ya. Jadi beda dynamic routes sama dynamic API routes. Kalau route itu buat nanti yang website gitu. Kalau yang nggak ada API-nya. Tapi kalau misal API, kita pakainya yang dynamic API route. Yang ini, gitu. Oke, jadi kita nggak pakai use router ya. Kita nggak pakai router kayak gini. Kita langsung aja gitu. Nah, di sini kita kan udah buat nih yang namanya folder ada request di sini parameternya. Nah, kita perlu isi aja gitu. Misal di sini kita buat variabel karyawan underscore ID gitu. Yang ini ya. Itu dia adalah request.query karyawan ID. Gini. Kita save. Kita coba ya. Ini berarti kita langsung 2 gitu. Enter. Nah, dia dapat yang 2 tuh. Kemudian kalau misalnya ini kita 3, ya enter, dapat yang 3. 1 gitu. Jadi udah berhasil nih. Kita pakai parameter di bagian belakang itu berdasarkan yang dinamis. Jadi kita buat di sini kotak karyawan underscore ID gitu. Nah, kenapa kita harus pakai kotak kemudian karyawan underscore ID di sininya? Kalau misal kita, misalnya ini biar aja ya. Nah, di sini kalau misal coba teman-teman console log si request dot query kita save nih ya. Kemudian ini kita panggil ulang, misal pakai 2 juga. Nah, di sini teman-teman lihat dia bentuknya adalah objek isinya karyawan underscore ID gitu. Nah, jadi kalau misal uh, jadi di sini teman-teman berarti pakai nama file yang di sini karyawan underscore ID. Kalau misal ini kita rename deh. Misal rename isinya cuman ID gitu. Nah, jadi misal di sini cuma ID. Nah, ini kalau misal kita coba run ya. Nah, di sini muncul error gitu. Tuh, di sini teman lihat banyak banget tulisan. Nah, itu biasanya kalau tulisannya banyak berarti artinya error. Nah, kenapa? Karena yang di dalam query ini itu namanya ID, bukan karyawan underscore ID. Jadi nama karyawan underscore ID itu diambil dari sininya gitu.
Jadi kita rename balik. Nah, jadi karyawan underscore ID. Dan ini kita save. Kita coba ini ulang ya. Panggil. Nah, jadinya dia bisa. Karena di sini dia namanya karyawan underscore ID. Gitu. Jadi itu caranya dynamic routing API ya. Jadi dynamic routing sama dynamic routing API itu dia beda gitu ternyata. Jadi gitu. Oke, oh ya teman-teman, kalau misal dalam coding itu juga jangan terpaku atau harus ingat ya. Lagi-lagi seperti kayaknya saya juga udah pernah cerita ke teman-teman, kita programmer tuh jangan terlalu menghafalkan kayak tools gitu. Jadi kita harus lebih memahami konsepnya. Jadi kalau misal teman-teman dan juga kalau teman-teman lupa juga nggak masalah gitu. Teman-teman tinggal buka aja dokumentasi yang disediakan oleh framework itu atau bahasa pemrograman tersebut gitu. Jadi di sini teman-teman misal ada naik tentang dynamic rute ya teman-teman cari aja harus kemudian kayak tadi saya sempat lupa nah itu dan ternyata beda gitu API sama dynamic rute yang biasa gitu. Nah, jadi teman-teman bisa ikuti aja dari yang tutorial di sini gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jadi teman-teman udah tahu ya caranya dynamic routing pada Next.js gitu. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.